Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kelima sesudah Paskah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat beribadah minggu bersama keluarga kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kita meyakini bahwa sukacita ibadah hari ini semakin menguatkan iman percaya kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Kritis Sondak Magani. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, pencipta alam raya dan segala isinya, dan segala yang mendapat, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 yang mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkan tak kecapi, data bulan rebah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, inilah kami yang telah berkumpul bersekutu bersama-sama. Engkau berkati kami ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami semua membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, memahami, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai yang ke-23.
Surat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada hari perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, dapat kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berada di minggu kelima sesudah Paskah, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23. Di bawah tema keserakahan versus tahan uji. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan hadir di kota Korintus melalui pekabaran Injil oleh Rasul Paulus dan juga rekan-rekan yang bersama-sama dengan dia. Seperti misalnya Aquila beserta istrinya Priscilla, juga ada Silas dan juga Timotius. Pekabaran Injil itu berhasil memenangkan banyak orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai kalangan. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada para pejabat kota, ada para pedagang yang kaya, bangsawan. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara para buruh dan budak-budak. Karena kota Korintus ini kota pelabuhan yang ramai. Nah, itu tipikal dari jemaat Korintus, kota besar, kota pelabuhan, perjumpaan banyak orang dengan dalam segala lapisan, juga kebudayaan. Nah, secara sosial, ekonomi, suasana kemajemukan, semua ada di kota Korintus yang juga menghadirkan berbagai masalah yang sangat kompleks.
Saudara-saudara, kepelbagaian dipercaya sebagai anugerah Allah. Itu patut kita syukuri. Tetapi perselisihan ternyata tidak bisa dipungkiri terjadi juga dalam jemaat Tuhan di Korintus. Dan bacaan kita hari ini memperlihatkannya. Parahnya lagi saudara-saudara, perselisihan yang akan membawa kepada perpecahan itu terjadi di dalam perjamuan makan di Korintus. Perselisihan itu dipicu oleh sikap orang-orang yang egois, orang-orang yang serakah, egois dan serakah. Perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan jemaat di Korintus tidak melibatkan seluruh anggota jemaat, seperti mereka yang miskin, mereka yang lelah, mereka yang lapar dari kalangan sosial yang rendah. Karena itu Paulus katakan tidak ada yang perlu dipuji dari apa yang mereka lakukan. Karena yang terjadi itu bukan membawa kebaikan. Perjamuan itu tidak membawa kebaikan, melainkan keburukan. Dan itu soal makanan, soal perut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi Paulus ini sangat memalukan. Apalagi sekali lagi terjadi dalam perayaan tentang karya penyelamatan Kristus. Jadi kalau sekarang dalam perjamuan kudus. Walaupun demikian, saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa perpecahan memang dapat menjadi batu ujian terhadap kualitas kasih, terhadap kualitas iman setiap anggota jemaat yang ada di Korintus. Jadi dari satu segi ini merupakan sebuah tantangan dan memalukan menurut Paulus. Tetapi di satu segi lagi ini menjadi batu ujian iman. Dari situ kelihatan kualitas kasih dan iman dari anggota jemaat di Korintus. Nah saudara-saudara, dari peristiwa itu maka akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh peduli, siapa yang tidak egois, siapa yang tidak serakah. Karena itu dalam bacaan tadi dengan tegas Paulus katakan itu bukan perjamuan Tuhan. Itu bisa menjadi ajang pemuasan nafsu. Seolah-olah orang datang untuk makan dan mengingat perut mereka. Seorang kaya yang serakah dan egois menghabiskan makanan yang mereka bawa. Tapi tidak mengingat saudara-saudara seiman yang belum tiba, belum datang. Mereka yang miskin, mereka yang lapar. Mereka yang membutuhkan perhatian. Dan saudara-saudara yang terjadi kebutuhan untuk diperhatikan oleh saudara-saudara ini dan turut serta dalam merayakan karya Kristus, karya penyelamatan. Itu tidak mereka alami dan tidak mereka rasakan. Semangat cinta kasih yang rela memberi, rela berkorban, rela melayani yang diteladankan Kristus melalui jalan salib sudah kehilangan makna. Karena orang-orang tersebut hanya mengingat perut mereka, hanya mengingat nafsu dan kepuasan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, ini sangat mengenaskan bagi Paulus. Karena itu dia menulis suratnya, dia menegur, dia mengingatkan. Dan ia mengatakan tadi, apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab perjamuan sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Artinya ada yang tidak dipedulikan, tetapi yang lain mabuk. Mabuk di sini dalam arti kekenyangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan lewat suratnya, mengingatkan mereka agar supaya apa yang mereka lakukan sesungguhnya itu dalam sebuah perayaan. Perayaan untuk mensyukuri apa yang dilakukan Kristus lewat
kematiannya lewat salib. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh menghayati akan kasih Kristus yang rela berkorban menderita bagi keselamatan. Bukan sebuah perayaan di mana orang datang untuk makan dan minum, lalu melupakan orang-orang yang lain. Tidak demikian. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan bacaan pada hari ini, maka selanjutnya kita belajar. Yang pertama, bukankah sikap egois apalagi serakah tidak boleh terjadi dalam hidup orang Kristen? Memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan kesenangan sendiri, keuntungan diri sendiri, ingin meraup semuanya untuk diri sendiri, itu bukan sikap Kristiani. Pertanyaannya bagi kita semua saudara-saudara adalah, masihkah itu terjadi dalam hidup kita, dalam persekutuan kita? Mari renungkan dan mari kita periksa hati kita, hidup kita. Semua kita pasti membutuhkan makan untuk hidup. Tapi ingat, makan untuk hidup bukan berarti hidup kita ini hanya melulu untuk makan atau memikirkan makanan jasmani. Betapa menyedihkan menyaksikan untuk hal makanan orang bisa bertengkar, orang bisa ribut, orang bisa bermusuhan, saling iri, saling benci, dan itu pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan, perselisihan. Untuk soal perut, untuk soal makanan, bukankah banyak orang rela untuk menghalalkan segala cara dan membuat penderitaan bagi orang lain? Nah, saudara-saudaraku, di mana hati yang mengasihi, hati yang bersyukur? Makanan juga adalah gambaran tentang hal jasmani yang sering dicari, yang sering diutamakan sebagian orang, lalu kemudian melupakan apa yang hakiki, melupakan makna dari hidup itu sendiri, dari panggilan Tuhan melalui hidup yang dikaruniakan. Padahal Yesus katakan, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya bukan hal makanan, tapi kebersamaan dan persekutuan antar manusia, juga persekutuan kasih di dalam Tuhan. Itu yang utama. Dalam kebersamaan persekutuan, semua orang menghayati kasih Allah, kepedulian dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus untuk kita, yang kemudian kita syukuri dan kita meneladaninya dan menyatakan hal itu pada orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa melihat siapa orang itu, apa latar belakangnya, dan lain sebagainya. Jiwa dan semangat kasih kepedulian, mari kita hayati dan kita praktekkan. Bukan sebaliknya kita kemudian menjadi egois, kita serakah, dan kita membatasi kasih Allah bagi sesama kita. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Betapa diperlukan tindakan nyata dan demonstrasi kasih yang rela dan tulus. Itu penghayatan kita sebagai orang-orang Kristen pada masa kini dan juga pada waktu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita hidupi dan jalani ini adalah sebuah ibadah. Karena itu mari kita syukuri dan kita isi dengan semua hal yang memuliakan Tuhan. Dengan sikap kasih terhadap Dia, Sang Pemberi hidup. Dengan berusaha agar supaya kita tidak menjadi serakah dan egois.
Mari kita isi dan manfaatkan persekutuan kita di tengah keluarga, di tengah jemaat, dengan sikap hidup sehati sepikir. Dengan orang-orang itu kita tunjukkan sikap sepenanggungan. Kegembiraan kita itu kita bagi bersama. Kesedihan pun kita bagi bersama. Dalam kelebihan kita nikmati bersama, tapi dalam kekurangan juga kita rasakan bersama. Itu yang namanya semangat cinta kasih yang diajarkan Kristus lewat perjamuan, baik perjamuan kudus maupun perjamuan kasih yang seringkali kita adakan lewat ibadah-ibadah kita dan lain sebagainya. Awal dari semua yang kita lakukan dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, bahkan dengan orang-orang di sekitar kita adalah penghayatan kita kepada kasih Kristus. Penghayatan kita terhadap kerelaan Kristus yang memberi kasih-Nya untuk kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari semangat cinta kasih itu kita hidupkan terus, kita kobarkan terus dalam persekutuan, mulai dari keluarga, juga dalam persekutuan jemaat kita di Kinasi, juga dalam kebersamaan ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita yang terdiri dari ada begitu banyak lapisan sosial masyarakat. Nah, saudara-saudaraku, tidak mudah untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, ketika kita sungguh-sungguh menghayati kasih Kristus, kerelaannya berkorban, dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita, maka pasti dalam penghayatan itu kita akan hidup untuk peduli, tidak serakah, tahan uji di tengah berbagai godaan-godaan yang ada di sekitar kita, yang menawarkan kita untuk berbuat banyak hal dan membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Saudara-saudara, di bawah tema keserakahan versus tahan uji, mari kita tunjukkan kita tidak serakah, tapi kita tahan uji terhadap berbagai godaan di sekeliling hidup kita. Bangun persekutuan kasih dan pertahankan hidup sehati sepikir. Kita semua yang ada, kita yang saat ini sedang mengikuti ibadah lewat rumah tangga dan keluarga masing-masing, mari kita hayati kebenaran firman Tuhan ini untuk kita lakukan tentu saja dalam keseharian hidup kita. Bersama-sama di tengah keluarga sebagai orang tua, anak-anak, juga sebagai persekutuan jemaat, rekan, teman, sahabat, pelayan-pelayan Tuhan, juga ketika dalam kesadaran kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kondisi. Peran kita dan keikutsertaan kita untuk menunjukkan kasih bagi sesama, kita wujudkan dengan tidak mengingat kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Amin. Ayo umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang mentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah
syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena hari ini kami boleh diperkenankan beribadah bersama-sama, secara khusus dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami semua. Kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan yang tadi telah kami baca dan kami dengar. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya dengan tulus, dengan setia, dengan taat, dimanapun kami semua ditempatkan, bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan anggota di tengah persekutuan jemaat, terlebih kehadiran kami di tengah masyarakat. Biarlah dalam segala hal, sikap serakah tidak menjadi bagian dalam hidup kami. Kami selalu tahan uji untuk menghadapi berbagai godaan pencobaan di sekeliling kami. Kami menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan, karena lewat kekuatan kuasa Tuhan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Kami membawa secara khusus saat ini upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona yang sementara berlangsung di tengah kehidupan bangsa-bangsa, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau menolong agar supaya mereka yang terpapar, mereka yang dalam masa isolasi, mereka yang harus berjuang untuk kesembuhan, Tuhan menolong, memberkati dan memulihkan, menyembuhkan mereka semua. Begitu juga para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani para pasien ini, Tuhan juga memberikan mereka pertolongan untuk tetap sabar, tetap dapat melaksanakan tugas, sekalipun mereka harus meninggalkan anggota keluarga sementara waktu. Biarlah ya Tuhan kekuatan ekstra Tuhan berikan kepada mereka. Engkau berkati juga setiap keluarga, mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih. Biarlah dengan penghiburan yang dari Tuhan mereka dikuatkan kembali. Kami membawa seluruh pergumulan bangsa dan negara kami sehubungan dengan adanya virus corona ini. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dalam segala segi kehidupan. Biarlah ya Bapa, dengan pertolongan-Mu juga, maka virus corona ini segera boleh berlalu dari kehidupan masyarakat dan bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia. Dan setiap upaya yang sampai saat ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami membawa warga jemaat Kinasih, semua anak-anak kami yang sementara harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beraktivitas di rumah,
biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Engkau juga peduli kepada sesama kami, saudara-saudara kami di tengah kehidupan masyarakat yang juga mengalami dampak dari penyebaran virus, menyangkut pekerjaan masa depan, hari-hari hidup, kebutuhan-kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong, memberkati dan memulihkan. Dan Engkau tolong juga setiap keluarga di tengah jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6. Segala yang diperlukan dan apa yang digumuli, Tuhan campur tangan di dalamnya. Yang sakit dan sementara dalam upaya pengobatan, Tuhan juga menolong, memberkati, menguatkan. Secara khusus kami membawa Ibu Tince Pusung, Tuhan campur tangan untuk upaya pengobatan, perawatan, dan kesembuhannya. Begitu juga mereka yang ada di tengah-tengah jemaat ini, yang sakit dan rencana-rencana pengobatan, perawatan, Tuhan memberkati masing-masing mereka. Terima kasih ya Tuhan, segala sukacita jemaat karena pertambahan usia, kelahiran, dan perkawinan, Tuhan juga melengkapi sukacita mereka. Dan biarlah ungkapan syukur senantiasa dinaikkan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami yang ada dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, baik kami yang melayani maupun kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati hari-hari kehidupan kami, hari ini, esok, dan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kelemahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatanmu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020 dapat dilihat secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari silahkan berdiri. Jalanilah kehidupanmu setiap hari dan jadilah saksi Kristus dalam kata, sikap, dan perbuatan. Teruslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.